Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube dan TikTok Jalan Doa dalam seri pengajaran Aku Ingin Melihat Allah, buku yang pertama. Pada bagian yang ke-16 ini kita akan berbicara mengenai asketisme yang disesuaikan. Beberapa kesempatan ini kita telah membahas ajaran rohani baik dari Santa Teresa Avila dan juga Santo Yohanes Salib. Secara khusus ketika kita membahas mengenai asketisme mutlak. Jadi inti dari asketisme mutlak ini adalah jadi penyerahan diri yang total kepada Allah dan juga penyerahan kehendak secara mutlak kepada Allah. Tetapi kemudian juga ada tanggapan-tanggapan ketika orang berhadapan dengan spiritualitas Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila. Ada sementara orang mengatakan spiritualitas Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila ini adalah spiritualitas para raksasa, para raksasa rohani, sehingga kemudian sulit untuk dapat dilaksanakan dan dijangkau oleh orang kebanyakan. Lalu ada yang menyebut juga sebagai spiritualitas para kudus terkenal, yang kemudian juga karena begitu luhurnya, begitu tingginya cita-cita rohani yang ditawarkan baik oleh Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes Salib, seringkali spiritualitas mereka ini dianggap tidak manusiawi lagi. Jadi kemudian juga seringkali Santo Yohanes Salib dihubungkan dengan karya-karyanya sebagai doktor malam gelap atau doktor mendaki Gunung Karmel. Jadi yang dengan tuntutan-tuntutan yang keras untuk mendaki Gunung Allah. Tetapi juga perlu kita ketahui bahwa Santo Yohanes Salib dalam hal ini sebenarnya kalau kita mau dalami lebih lanjut, lebih tepat bahwa segala ajaran rohani yang ditunjukkan sebenarnya adalah ajaran cinta kasih. Pusatnya adalah cinta kasih kepada Allah dan juga tentunya cinta kasih kepada sesama. Demikian juga Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila. Mereka ini, para mistikus Spanyol ini, mereka telah dibawa sampai puncak gunung Karmel, yaitu dalam gunung persatuan dengan Allah. Dan kemudian dari puncak gunung ini mereka kemudian melihat segala sesuatu dalam terang Allah sendiri, melihat segala sesuatu dengan jelas. Coba Anda bayangkan seperti orang naik ke puncak gunung sampai ke puncak, lalu melihat semua ke bawah sehingga semuanya terlihat begitu jelas. Nah, karena mereka telah mengalami dan dibawa masuk dalam kedalaman ini, dalam keluhuran pengalaman persatuan dengan Allah ini, sehingga kemudian mereka juga seolah-olah mempunyai tuntutan yang tegas dan keras, menunjukkan jalan-jalan yang diperlukan jiwa dalam perjalanan menuju Allah. Inilah beberapa tanggapan berkaitan dengan spiritualitas Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila. Tetapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu, Tuhan juga memunculkan para kudus yang lain, yaitu para guru rohani, yaitu Santo Fransiskus dari Sales yang hidup dari tahun 1567 sampai 1622, dan juga Santa Teresia Lisieux atau Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang hidup tahun 1873 sampai 1897. Jadi Tuhan memakai mereka sebagai guru kehidupan rohani yang juga memperhitungkan kelemahan-kelemahan manusia dan juga menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman. Dan mereka dipakai Tuhan untuk menunjukkan jalan asketisme yang disesuaikan. Apa yang diajarkan Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila mengenai asketisme mutlak, yaitu sungguh-sungguh penyerahan kehendak secara mutlak kepada Allah, maka kemudian asketisme mutlak ini oleh dua orang guru hidup rohani, yaitu Santo Fransiskus dari Sales dan Santa Teresia Lisieux ini, kemudian disesuaikan dengan kelemah lembutan penyesuaian diri terhadap asketisme mutlak. Jadi di sini kita lihat
seiring perkembangan waktu dan juga kebutuhan zaman, Tuhan memakai dua orang kudus ini untuk menunjukkan jalan menuju Tuhan yang semakin terbuka lebar, supaya semakin banyak orang semakin mengenal Allah, mengasihi Allah, dan bersatu dengan Allah. Mari kita lihat tentang asketisme yang disesuaikan. Kalau kita berbicara mengenai penyangkalan diri, dan pada bagian ketika membahas asketisme secara umum, kita lihat latar belakang mengapa kita sebagai manusia perlu menyangkal diri. Tentunya sebab yang utama karena Tuhan sendiri menghendaki, Tuhan memerintahkan, barang siapa mau mengikuti aku, hendaknya ia menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, lalu ikutlah aku. Jadi kalau berkaitan dengan penyangkalan diri ini mempunyai dua maksud. Yang pertama, melepaskan diri. Ya, jadi melepaskan diri dari ikatan dosa yang ada di dalam diri kita. Atau kemudian dipakai dalam buku Aku Ingin Melihat Allah, terjemahnya menghancurkan dosa yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi segala keterikatan-keterikatan akan dosa dan juga egoisme. Ya, jadi egoisme ini kemudian melalui penyangkalan diri perlahan-lahan juga akan terus dikikis supaya pada akhirnya sungguh-sungguh egoisme ini ditaklukkan di bawah kekuasaan Tuhan sendiri. Lalu kemudian maksud yang kedua adalah penyelamatan jiwa-jiwa melalui segala penyangkalan diri, lalu keikutsertaan dalam memikul salib bersama Kristus. Ini juga mempunyai nilai ganda, yaitu diikutsertakan oleh Tuhan Yesus untuk ikut serta penyelamatan jiwa-jiwa. Jadi kalau kita berbicara tentang penderitaan atau juga tentang memikul salib, ini bukan berarti bahwa orang-orang Kristen ini kok kayaknya sukanya ini menderita. Saya rasa bukan hanya semua orang Kristen mengalami penderitaan ya, tetapi seluruh umat manusia akibat setelah manusia jatuh dalam dosa, maka yang namanya penderitaan itu sudah masuk dalam hidup manusia dan terjadi silih berganti dalam kehidupan manusia. Kita lihat juga bagaimana ya pemikiran-pemikiran, perenungan-perenungan, lalu kemudian juga kepercayaan-kepercayaan, bagaimana berusaha mengatasi penderitaan ini ya dengan berbagai pengajarannya. Nah, tetapi kemudian ketika Allah sendiri menjelma menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian Dia sendiri menjadi sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa, Dia juga bisa merasakan penderitaan yang dialami manusia. Bahkan Dia merangkul penderitaan itu, yaitu melalui penderitaan, wafatnya di kayu salib, dan juga kebangkitannya. Maka penderitaan yang dialami umat manusia, kalau kita hayati bersama dan dalam Yesus, itu akan mempunyai nilai ganda. Yaitu yang pertama apa? Ketika kita menyatukan segala penderitaan kita, salib-salib kehidupan kita dengan penderitaan Yesus, maka satu hal, kita tidak memikul penderitaan dan salib kehidupan itu sendirian, tetapi kita memikulnya bersama-sama Kristus. Kristuslah yang menjadi kekuatan dan andalan kita. Lalu kemudian juga yang kedua, penderitaan dan salib kehidupan yang dipikul bersama Kristus itu juga mempunyai nilai penebusan, di mana kita diikut sertakan dalam karya keselamatan Tuhan, yaitu untuk turut serta dipakai oleh Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa. Sebagaimana dinyatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu.
dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Rasul Santo Paulus dalam hal ini bersukacita karena boleh menanggung segala penderitaan yang dialami dalam segala kehidupan dan pelayanannya, dalam karya kerasulannya, di mana untuk menggenapkan dalam dagingnya apa yang kurang pada penderitaan Kristus, yaitu kemudian disatukan, segala penderitaan itu disatukan dengan penderitaan Kristus, dengan salib Kristus sendiri, untuk kepentingan tubuhnya, yaitu untuk kepentingan jemaat, yaitu kemudian melalui penderitaan yang disatukan dengan salib Kristus sendiri akan mempunyai nilai untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Sehingga dalam hal ini tiap kali Ekaristi pada persiapan persembahan, segala kurban, segala doa, pujian, syukur, salib-salib kehidupan, penderitaan yang disatukan dengan salib dan kurban Kristus di atas altar. Ya, pada saat persiapan persembahan, ketika imam mempersiapkan itu, tetapi kemudian kita sesudah itu dipanggil untuk menjawabnya apa? Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Jadi semua penderitaan kita yang kita bawa, kita doakan, disatukan dengan kurban Kristus di altar, berguna untuk kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, dan keselamatan seluruh umat Allah yang kudus. Baik, sedikit ini membahas mengenai maksud dari penyangkalan diri, dari penderitaan dan memikul salib bersama Kristus. Sekarang kita lanjutkan. Berkaitan dengan asketisme, maka penyangkalan diri ini juga harus disesuaikan dengan temperamen, supaya berdaya guna untuk membantu melepaskan diri dari ikatan dosa yang dominan. Jadi dalam hal ini memang bentuk-bentuk asketisme ya perlu disesuaikan juga dengan temperamen. Ada orang yang memang harus sungguh-sungguh menyangkal diri dengan keras, dengan kuat. Tetapi ada yang lain karena begitu sensitif, begitu melankoli, mungkin artinya apa? Tidak mampu untuk melakukan yang berat atau keras ya. Tetapi kemudian ya, melakukannya dengan lembut, melakukan dalam hal-hal kecil dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat satu tokoh yaitu Santo Fransiskus dari Sales. Dia mempunyai latar belakang pada masa muda, mempunyai temperamen yang cenderung meledak-ledak, sangat pemarah. Tetapi kemudian karena rahmat yang bekerja dan dia terbuka untuk bekerja sama terus-menerus dengan rahmat Tuhan, akhirnya dia bertumbuh, berkembang menjadi pribadi yang sangat lemah lembut. Sekarang kita lihat berkaitan dengan penyangkalan diri yang diajarkan Santo Fransiskus dari Sales. Santo Fransiskus dari Sales, Uskup Genewa, hidup pada abad 17 di Perancis. Jadi rupanya setiap abad punya kecenderungan kuat sendiri ya. Seperti di Spanyol abad ke-16, kita kenal ada tokoh-tokoh seperti Santo Ignatius Loyola, Santa Teresa Avila, kemudian juga Santo Yohanes dari Salib. Memang dalam situasi Spanyol dengan semangat sebagai para kesatria, jadi kehidupan bangsawan yang kemudian banyak kesatria. Jadi memang kemudian latar belakang di sana, suasana kerohanian di sana juga ya berkembang juga cukup kuat, semangat yang sungguh-sungguh boleh dikatakan dalam tanda kutip radikal ya. Jadi kemudian sungguh-sungguh tegas untuk menghayati kehidupan rohani ya. Jadi dengan tegas dan keras. Lalu kemudian pada perkembangan selanjutnya, yaitu seperti di Prancis pada abad 17 ini, kita lihat satu tokoh yang dibangkitkan Tuhan dalam gereja, yaitu Santo Fransiskus dari Sales. Jadi ajaran rohani yang dibawakannya lebih diarahkan untuk umat yang khusus, yaitu terdiri dari suster-suster dari ordo visitasi yang didirikannya,
dan juga wanita-wanita di dunia. Jadi kemudian ya wanita-wanita yang menerima pengajaran dari beliau. Jadi karena mereka yang digembalakan oleh Bapak Uskup ini, maka kemudian timbul satu pemikiran dalam diri Santo Fransiskus dari Sales, bahwa mereka ini rata-rata tidak mempunyai kekuatan fisik untuk menanggung asketisme yang keras. Dan mereka ini kebanyakan ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di puri-puri terpencil dan juga puri-puri borjuis di kota. Sehingga kemudian yang diajarkan Santo Fransiskus dari Sales, penyangkalan diri dalam kehidupan sehari-hari dengan melatih kelepasan sekecil-kecilnya. Ya, jadi memperhatikan hal-hal kecil, menanggung hal-hal kecil, dan juga bahkan yang paling sepele pun. Jadi intinya apa yang diajarkan Santo Fransiskus dari Sales? Penyangkalan diri, penyangkalan kehendak sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal yang paling sederhana, mulai dari hal yang paling kecil. Jadi kalau berbicara tentang hal ini, memang rupanya dalam kehidupan kita sehari-hari pun juga tidak terlepas bahwa kita juga harus menyangkal diri dalam hal-hal kecil ya. Juga saya pernah mendengar sharing seorang ibu yang bekerja ya, jadi ada usaha, ada toko bersama suaminya di daerah Glodok, Jakarta ya. Tetapi kemudian ya di tengah rutinitas kehidupan untuk jaga toko ya di kota besar seperti itu, dia sharingkan bagaimana dia berusaha menyangkal diri dalam hal-hal kecil. Sederhana aja ibu ini sharingkan, yaitu misalnya berkaitan dengan makanan, ya, dengan nafsu makan. Dia akan berusaha menyangkal kalau menginginkan sesuatu, begitu pingin makan sesuatu, dia mencoba menyangkal diri tidak makan itu, tapi makan yang lain. Jadi hal-hal kecil, tapi dia lakukan penyangkalan diri kecil-kecil ini demi kasihnya kepada Tuhan Yesus. Inilah yang dapat kita lihat berkaitan dengan asketisme yang disesuaikan, yang kemudian telah kita bahas berkaitan dengan penyangkalan diri yang diajarkan Santo Fransiskus dari Sales. Pada bagian berikutnya, secara khusus kita akan membahas penyangkalan diri atau asketisme yang disesuaikan, yang diajarkan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Secara khusus kita akan belajar mengenai jalan kecil Santa Teresia Lisieux atau jalan kanak-kanak rohani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Flos Carmeli, Vitis florigera, splendor celi, Virgo puerbera, singularis, mater mitis, Sevilinesia, Carmelitis, esto propicia,